Coba deh bayangin, bank paling gede di Amerika, sebuah benteng finansial yang katanya super aman, malah jadi jalan tol buat salah satu skema Ponzi kripto terbesar dalam sejarah. Ini tuh ceroboh doang atau jangan-jangan ada konspirasi di baliknya? Oke, kita mulai dari angkanya dulu ya. 328 juta dolar. Uang segini banyak, ludes. Dicolong dari lebih dari 2.000 investor. Dan, kok bisa-bisanya nama bank raksasa, JP Morgan Chase, nongol di tengah-tengah skandal ini? Pertanyaannya sekarang tuh bukan apa yang terjadi, tapi gimana ceritanya ini bisa lolos dari pengawasan mereka. Nah, ini bukan cerita David lawan Goliat yang biasa kalian dengar. Ini ceritanya Goliat itu nama skema Ponzi-nya. Dan raksasanya justru bank yang dituduh ngebantuin kejahatan ini. Ironis banget kan? Tapi sebelum kita buru-buru nyalain korbannya, coba deh kita mikir dulu. Kenapa sih mereka mau? Apa ini murni karena serakah? Atau ada tekanan lain yang bikin mereka nekat ambil resiko segede ini? Jawabannya, mungkin bakal bikin kalian kaget. Oke, yuk kita bedah kondisi ekonomi yang jadi pemicunya. Kita ini hidup di era yang namanya yield chasing. Intinya, orang-orang pada berburu imbal hasil secara agresif. Dan Goliath Ventures, si penipu ini, pinter banget manfaatin keputusasaan orang. Nah, ini nih dilema investor zaman sekarang. Di satu sisi, investasi paling aman sedunia, kayak obligasi pemerintah AS, cuma ngasih imbal hasil sekitar 4%. Di sisi lain, inflasi sama biaya hidup, wah naiknya gila-gilaan. Matematikanya tuh kejam guys. Nabung di tempat aman, itu artinya dijamin makin miskin pelan-pelan. Jadi, poin utamanya di sini tuh, ini bukan lagi soal pengen jadi super kaya. Buat banyak orang, ini soal gimana caranya bertahan hidup secara finansial. Nah, pas jalur aman udah nggak bisa diandelin, ya mereka terpaksa cari jalan lain yang lebih beresiko. Dan disitulah predatornya udah nungguin. Sekarang, yuk kita bongkar gimana caranya Goliath Ventures ngebangun mesin penipuan mereka. Ini bukan Ponzi abal-abal loh. Kelihatannya profesional dan canggih banget dari luar. Gini nih cara mereka ngejebak korban. Mereka pakai istilah-istilah keren ala Wall Street, liquidity pools, high frequency arbitrage, terus mereka janjiin sesuatu yang mustahil, profit konsisten 4-8% tiap bulan. Tanpa risiko. Buat investor yang lagi kepepet, ini kedengerannya kayak dapet tiket lotre yang udah pasti menang. Tapi, di balik layar, aslinya begini. Nggak ada tuh teknologi canggih, nggak ada arbitrase. Yang ada cuma puter-puteran duit, dana dari investor baru dipakai buat bayar profit bohongan ke investor lama, sisanya ya dipakai pendirinya, si Christopher Delgado, buat beli properti mewah dan foya-foya. Ini sih skema Ponzi klasik banget, cuma dibungkus casing modern aja. Dan dampaknya gila gede banget, 328 juta dolar dari lebih dari 2.000 orang. Sementara korbannya kehilangan tabungan seumur hidup, si Delgado malah asyik koleksi properti jutaan dolar. Sekarang ya dia diancam hukuman 30 tahun penjara. Tapi ceritanya nggak berhenti di Delgado doang. Ada pemain yang jauh lebih gede, jauh lebih kuat di belakangnya. Nah, sekarang ayo kita sorot peran JP Morgan di balik semua ini. Coba lihat tabel ini. Ini jantung permasalahannya. Cuma satu rekening perusahaan di JP Morgan. Akun 0305 jadi pusat dari semua penipuan ini. 253 juta dolar dari korban masuk, 123 juta dolar dicuci ke crypto exchange, Coinbase. Terus 50 juta dolar diputerin lagi sebagai profit palsu. Semua ini terjadi di satu akun di bawah hidungnya JP Morgan. Buat sistem keamanan bank manapun, ini tuh red flag semua. Lampu merah nyala semua. Harusnya, ratusan juta dolar dari ribuan orang masuk ke satu rekening bisnis, dananya dicampur aduk, terus dikirim gede-gedean ke bursa kripto. Ini bukan lagi sinyal bahaya. Ini udah kebakaran gede, yang harusnya bikin semua alarm di JP Morgan bunyi. Tapi, alarmnya diam aja. Sekarang, coba kita dengerin apa kata CEO-nya JP Morgan, si Jamie Dimon, soal kripto. Selama bertahun-tahun, dia terang-terangan bilang Bitcoin itu penipuan. Aset nggak ada harganya, bahkan cuma batu peliharaan. Wah, omongannya kencang banget kan? Dan disinilah ironi paling gilanya. Institusi yang dipimpin sama orang yang paling anti kripto sedunia, malah infrastruktur banknya sendiri yang jadi mesin cuci uang buat salah satu penipuan kripto terbesar. Ini sih munafiknya udah level dewa, susah dipercaya. Oke, kita udah lihat gimana sistem yang katanya canggih bisa gagal total. Pertanyaannya sekarang, gimana cara kita melindungi diri kita sendiri?
Yuk kita bahas 3 protokol taktis buat ngamanin aset kalian. Protokol pertama, karantina. Kalian harus bisa bedain mana yield yang beneran, yang datang dari aktivitas ekonomi, sama yield sintetis, yang intinya cuma duit dari investor baru. Kalau ada platform yang janjiin untung gede tapi nggak bisa jelasin duitnya dari mana, tinggalin, lari. Kedua, pindah ke jalur legal. Pindahin modal kalian dari platform yang nggak jelas ke instrumen yang diatur dan diawasi. Contohnya kayak spot Bitcoin ETF yang diaudit ketat dan punya payung hukum. Atau aset dunia nyata yang dijadiin token, kayak emas, di mana ada jaminan fisiknya. Intinya, kita mindahin resiko dari pundak kita ke lembaga yang emang tugasnya ngawasin. Dan yang ketiga, ini benteng pertahanan terakhir kita. Pindah ke self-custody. Artinya, kita pegang kendali penuh atas aset digital kita. Caranya, pakai hardware wallet, dompet fisik yang sama sekali nggak nyambung ke internet. Ini cara paling ampuh buat ngilangin semua risiko dari pihak ketiga. Nggak ada lagi ceritanya exchange bangkrut, kena hack, atau bahkan bank ceroboh yang bisa nyentuh dana kita. Pada akhirnya, semua kembali ke satu mantra sakral di dunia kripto. Not your keys, not your coins. Kalau bukan kamu yang pegang kuncinya, ya itu bukan aset kamu. Sesimpel itu. Ini udah kayak hukum alam di dunia kedaulatan finansial digital. Skandal ini jadi bukti nyata kalau bahkan institusi finansial yang paling kita percaya pun bisa gagal total. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi siapa yang bisa kamu percaya, tapi gimana caranya kamu ambil alih kendali. Kedaulatan finansial itu bukan sesuatu yang kita pasrahkan ke orang lain, tapi sesuatu yang kita pegang sendiri, dan yang megang harusnya ya diri kita sendiri.